Bab 1046. Niat membunuh Master Void. Wang Lin bergerak maju seperti meteor, dan di sepanjang jalan, dia melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak menuju kabut hitam di tengah sesuai peta. Pria berkulit hitam itu tidak lebih lambat dari Wang Lin. Dia menatap kaki Wang Lin dan bergerak di jalur yang sama persis di belakang Wang Lin. Di belakang mereka ada wanita cantik. Dia adalah seorang kultivator yang kuat, jadi dia segera membuat pilihan. Melihat Wang Lin dan pria berbaju hitam pergi dengan tergesa-gesa, dia mengatupkan giginya dan segera mengikutinya. Namun, meski wanita cantik itu memahami batasan, dia tidak sebaik Wang Lin. Ditambah fakta bahwa dia tertinggal, dia segera diblokir oleh beberapa batasan. Raungan kemarahan dari kejauhan semakin dekat. Ada juga suara letupan yang jelas-jelas berasal dari pelanggaran pembatasan. Wang Lin bergerak lebih cepat dan melompat ke udara di depan sebuah paviliun. Kilatan pembatasan datang dari paviliun, dan cahaya memenuhi area itu seolah ingin menghentikan Wang Lin untuk maju. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya mengambil 7 langkah ke kanan dengan sudut yang tidak terbayangkan. Setelah 7 langkah ini, tubuhnya telah tenggelam ke dalam batasan di paviliun dan kemudian dia menembusnya dalam sekejap. Di belakangnya, pria berbaju hitam mengikuti dari dekat. Pria berbaju hitam itu melangkah persis seperti yang dilakukan Wang Lin dan secara tak terduga berhasil melewati batasan tersebut juga. Sedangkan untuk wanita cantik, ketika dia menerobos batasan dan sampai di sini, dia hanya bisa tanpa daya melihat Wang Lin dan pria berbaju hitam menjauh. Dia tidak dapat melanggar batasan sebelumnya dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini, raungan kemarahan bergema keras di belakangnya dan masuk ke telinganya. Di saat yang sama, batasan di belakangnya bergetar dan semuanya runtuh saat bayangan merah keluar. Wanita cantik itu menghirup udara dingin. Dia belum pernah melihat sosok manusia ini sebelumnya, tapi dia merasakan perasaan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya. Tatapan dingin sosok manusia itu dipenuhi amarah. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menyerang wanita cantik itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan hendak mencakarnya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh bergema. "Dasar binatang buas, kamu berani." Saat suara gemuruh datang, riak muncul di hadapan wanita cantik itu dan menyebar. Wanita cantik itu terdorong ke belakang dan sosok manusia pun ikut terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Sosok berwarna biru datang dari kejauhan. Dia tampak tua, tapi matanya bersinar terang. Itu adalah Tuan Void. Master Void juga sangat terkejut. Dia sudah lama keluar dari batasan yang dia terima dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Dia sudah lama mengelilingi lantai pertama dan mendapatkan hasil panen yang cukup bagus. Namun, saat raungan marah itu bergema, pikirannya bergetar. Dia segera mengikuti suara gemuruh dan melihat wanita cantik itu dalam bahaya. Dia terkait dengan kekuatan yang dimiliki wanita cantik itu, jadi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak membantu. Setelah menggunakan mantra untuk menjatuhkan sosok manusia itu, dia membawa wanita cantik itu dan menyerbu ke dalam batasan di paviliun dengan kultivasinya yang kuat. Pembatasan tersebut terjadi dengan keras di atas paviliun, tetapi saat Master Void menerobos, pembatasan tersebut segera runtuh. Master Void membawa wanita cantik itu dan menyerang ke depan. Sosok manusia itu memandang ke arah Master Void, lalu ia mengaum dan mengejarnya. Sepanjang jalan,
Wang Lin dengan cepat melewati beberapa batasan tanpa menyentuh satupun. Segera, dia mendekati kabut hitam di tengah lantai. Kabut hitam ini sangat aneh, itu dipenuhi dengan energi iblis. Namun, dengan suara gemuruh mendekat di belakangnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melangkah ke dalam kabut hitam. Pupil pria berkulit hitam itu menyusut, tapi dia juga masuk tanpa ragu-ragu setelah Wang Lin. Pria berbaju hitam mengikuti Wang Lin sambil menjaga jarak tertentu dan perlahan berkata, "Energi iblis di sini kuat, sebaiknya rekan penggarap Wang berhati-hati. Juga, bisakah rekan penggarap Wang memberi saya penjelasan tentang hal yang mengejar kita? Itu adalah binatang buas dari kolam pemakaman surgawi." Wang Lin mengucapkan satu baris saat dia bergerak seperti kilat di dalam kabut hitam menuju istana. Istana ini sangat besar, jauh lebih besar dari paviliun manapun. Melihatnya dari luar, itu dipenuhi tekanan, dan kabut gelap memberikan perasaan menakutkan. Itu seperti seekor binatang buas yang dengan dingin menatap ke arah penggarap kecil di kakinya. Ketika berdiri di dalam aula, jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat betapa besarnya istana itu. Ada celah di gerbang istana. Meski jaraknya kecil, namun cukup untuk 10 orang masuk sekaligus. Wang Lin bergerak seperti kilat. Ketika dia sudah dekat, dia langsung memasuki pintu dan melangkah ke istana di lantai pertama Gua Kaisar Langit. Saat Wang Lin memasuki istana, dia terkejut sesaat. Ada 2 patung besar di dalam aula. Keduanya membentuk segel dan sepertinya menunjuk ke kehampaan dengan mata melotot. Patung-patung itu mengeluarkan tekanan yang kuat, seolah kekuatan surga memenuhi aula. Pemandangan ini tentu akan mengagetkan pikiran siapapun yang melihatnya. Menatap patung-patung itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera pulih. Dia memiliki pengalaman serupa dengan selir kekaisaran bunga, jadi meskipun dia terkejut, itu tidak terlalu berlebihan. Tatapan Wang Lin dengan cepat menyapu aula, tapi dia tidak menemukan pintu masuk ke lantai 2. Saat ini, pria berbaju hitam juga masuk. Ketika dia melihat 2 patung besar itu, dia terkejut, dan tanda naga hitam di antara alisnya langsung muncul. Pupil Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia menatap tanda naga di antara alis pria berbaju hitam itu. Namun, dia dengan cepat menarik pandangannya dan tidak mengungkapkan apapun dalam ekspresinya. Pria berbaju hitam pulih dalam sekejap. Saat dia pulih, ekspresinya menjadi suram dan dia menatap Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin tidak melihat ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa rahasianya telah muncul dalam sekejap, dia hanya tidak yakin apakah Wang Lin menyadarinya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari aula. Jelas sekali pembatasan tersebut dibuka secara paksa oleh seseorang. Master Void membawa wanita cantik itu dan memasuki aula. Saat dia masuk, bahkan dia dikejutkan oleh kedua patung itu, namun dengan cepat dia pulih. Kecuali Anda mengamatinya dengan cermat, mustahil melihat jeda dari Master Void. Adapun wanita cantik di sebelahnya, kebingungan memenuhi matanya. Namun, dengan bantuan Master Void, dia dengan cepat kembali normal. Begitu Master Void melihat Wang Lin, niat membunuh memenuhi matanya. Saat dia hendak melangkah maju, suara gemuruh dari luar aula semakin dekat. Wajah wanita cantik itu agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan cepat berkata, "Wang Lin,
Apa yang kamu lakukan hingga menyebabkan makhluk berbentuk manusia itu mengejarmu sampai ke sini? Setelah mengalami bahaya dari sebelumnya, wanita cantik itu melepaskan semua kepura-puraannya dengan Wang Lin. Dia tidak lagi memanggilnya sesama kultivator, dan malah langsung memanggil namanya. Wang Lin sudah mencari di seluruh aula. Meskipun dia belum menemukan pintu masuk ke lantai 2, matanya tertuju pada kedua patung itu, dan dia punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, matanya bersinar dan dia dengan tenang berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa akulah yang menarik makhluk mirip manusia itu?" Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah menuju patung seolah dia takut wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya. Wanita cantik itu dengan marah berkata, "Jika bukan karena kamu, lalu mengapa kamu langsung menuju ke tempat ini saat kamu mendengar suara gemuruh itu?" Benda mirip manusia itu adalah binatang buas yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi. Ketika saya meninggalkan batasan tersebut, saya menemukannya. Setelah aku melawannya dan ternyata aku bukan tandingannya, aku lari. Haruskah aku tidak melarikan diri dan membiarkannya membunuhku? Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah lagi, dan dia hampir sampai di sebelah patung. Tangannya ada di tasnya, tapi pandangannya tidak tertuju pada wanita cantik itu. Sebaliknya, itu ada di Master Void. Kekuatan Master Void memberikan tekanan terlalu besar pada Wang Lin. Meskipun dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier dan memiliki tubuh dewa kuno, dia bukanlah tandingan Master Void. Bagaimanapun juga, Master Void adalah seorang kultivator penghancur nirwana. Wanita cantik itu mendengus dingin. Dia hendak berbicara, tapi Master Void menyela saat dia melangkah ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Junior, saya tidak peduli apakah itu salahmu atau bukan, tidak perlu dijelaskan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi keluar dan pancing makhluk mirip manusia itu." Meskipun kata-kata Master Void terdengar tenang, namun mengandung mantra. Seiring dengan langkah itu, riak menyebar antara dia dan Wang Lin. Namun, itu bukan hanya satu riak tak kasat mata, riak tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Riak-riak itu muncul dengan sangat cepat. Saat mereka muncul, mereka melepaskan kekuatan seorang kultivator penghancur nirwana. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju dada Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya biru datang dari mata kanan Wang Lin dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Riak-riak itu bertabrakan dengan perisai, dan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di hadapannya. Perisai cahaya biru tidak mampu menahan sama sekali dan didorong kembali ke dada Wang Lin. Suara berderak datang dari tubuh Wang Lin saat dia batuk darah dan terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Saat perisai cahaya biru didorong ke belakang, riak memasuki tubuhnya. Riaknya sangat kuat, dan dengan panik mencoba merobek meridian Wang Lin. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyerang langsung melalui tubuh Wang Lin dalam upaya untuk menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan selesai dalam sekejap. Begitu cepatnya bahkan wanita cantik pun terkejut dan pupil pria berbaju hitam itu mengecil. Saat tubuh Wang Lin tanpa ampun didorong ke belakang, Master Void terkejut. Meskipun serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya, serangan itu bisa dengan mudah membunuh seorang penggarap Nirvana Skrier. Dia berpikir bahwa dengan serangan itu,
kemungkinan Kaisar Ilahi burung Vermilion di masa depan pasti akan mati dan burung Vermilion akan mati bersamanya. Bab 1047. Perlawanan. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Wang Lin tidak hanya tidak roboh, tetapi dia bahkan tidak langsung mati. Perisai yang tiba-tiba muncul telah membatalkan 70% kekuatannya. Namun, 30% sisanya saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin ini. Dan yang mengejutkan Master Void adalah porsi 30% ini hanya membuat Wang Lin batuk darah. Wang Lin hanya terluka parah dan tidak mati. Wang Lin melayang di udara saat riak mengamuk di dalam tubuhnya dan menyerang jiwa asalnya. Meskipun jiwa asal Wang Lin memiliki armor kulit dewa kuno, getarannya masih menyebabkan jiwa asalnya menjadi suram. Dia batuk seteguk darah lagi dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Rasa sakit di tubuhnya menunjukkan bahwa bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia terluka parah. Namun, tatapan Wang Lin masih tenang saat dia menatap Master Void. Ketika dia terlempar lagi, dia mendarat di tengah pandangan dua patung di aula. "Kamu tidak mati. Biarkan aku memperbaikinya." Niat membunuh muncul di mata Master Void. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan lokasi Wang Lin berada. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun membanting ke arah Wang Lin. Dalam pikirannya, dia pasti akan membunuh Wang Lin dengan serangan ini. Gemuruh bergema di aula ketika Master Void menyerang Wang Lin. Badai pasir kuning muncul dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Master Void. Wang Lin merasa bahwa orang ini memiliki niat buruk terhadapnya di kolam pemakaman surgawi. Setelah mengetahui kebangkitan Vermilion Bird-nya, Wang Lin yakin 80% orang ini berniat membunuhnya. Sekarang mereka sudah begitu dekat di dalam aula, Master Void pasti akan mengungkapkan niat membunuhnya. Wang Lin mengerti bahwa sia-sia menolak dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, dia samar-samar menemukan pintu masuk ke lantai 2. Dia hanya meminjam serangan untuk dilempar ke posisi ini. Selain itu, dia telah membangun formasi pembunuhan dalam waktu singkat ini. Targetnya adalah Master Void. Jika orang lain tidak macam-macam dengannya, dia tidak akan macam-macam dengan mereka. Jika Master Void tidak menyerang, Wang Lin tidak akan menggunakan formasi pembunuhan ini. Tapi karena pihak lain telah menyerang, maka Wang Lin tidak akan melakukan apapun. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku harus meninggalkan kesan yang mendalam. Tangan Wang Lin membentuk segel yang sama dengan kedua patung itu. Saat ini, cahaya ungu datang dari tatapan kedua patung. Dua sinar cahaya ungu keluar dan mengelilingi Wang Lin, membentuk pusaran. Tubuh Wang Lin diseret menuju pusaran. Namun, Master Void telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami memiliki intuisi yang kuat dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika Wang Lin mendarat, jadi dia segera menambahkan serangan. Badai pasir yang terbentuk oleh mantranya menyerang Wang Lin di dalam pusaran. Jika Wang Lin bergerak sesuai dengan kecepatan pusaran, maka badai pasir akan tiba dan Wang Lin akan mati sebelum dia bisa masuk. Master Void menyerang Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat badai pasir mendekat, mata ketiganya terbuka. Mata ketiga Wang Lin adalah mantra terkuatnya, dan itu adalah sesuatu yang dia tidak berani gunakan dengan santai. Namun,
Saat Master Void mendekat dan menghadapi krisis hidup dan mati ini, dia membukanya tanpa ragu-ragu. Tuan Kekosongan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia mengaum. Mata ketiga vertikal terbuka dan lampu merah dari dalam terbuka seperti kipas. Saat mata ketiga Wang Lin terbuka, ekspresi tenang Master Void berubah untuk pertama kalinya. Itu bukan hanya perubahan kecil, sepertinya dunianya baru saja terbalik. Sumber asal. Mata Master Void dipenuhi rasa tidak percaya, tapi kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat ini, dia lupa tentang G. Vermilion Bird Divine Sect dan Cultivation Alliance. Satu-satunya yang ada di depannya adalah sumber asal yang keluar dari mata ketiga Wang Lin. Bukan hanya miliknya, bahkan ekspresi pria berbaju hitam pun berubah drastis. Dia menatap Wang Lin dengan mata bersinar penuh rasa tidak percaya. Hanya wanita cantik yang mengungkapkan ekspresi aneh yang tidak mengandung keserakahan. Dia memandang Wang Lin dan mengerutkan kening. Sumber asal memenuhi lampu merah, dan lampu merah bertabrakan dengan badai pasir. Badai pasir bergetar, dan meskipun mengandung kekuatan seorang kultivator penghancur nirwana, badai itu dengan cepat menghilang. Wang Lin merasakan sakit di antara alisnya. Dia awalnya tidak memiliki banyak sumber asal yang tersisa, dan sumber itu dengan cepat menghilang saat berhadapan dengan badai pasir. Namun, dia tidak menariknya, dan sebaliknya, dengan mata penuh dengan niat membunuh, sumber asal keluar dari mata ketiganya. Wang Lin tahu di dalam hatinya betapa pentingnya sumber asal bagi orang-orang yang mencari langkah ketiga, jadi dia tahu bahwa Master Void akan mengambil umpannya. Lampu merah meluas dan badai pasir segera runtuh. Sumber asal keluar dari lampu merah dan langsung menuju ke Master Void. Ekspresi Master Void berubah, tapi keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak mau melepaskan 1 dari 10.000 kesempatan untuk merasakan asal-usul sumber secara pribadi. Dengan keraguan-raguan ini, lampu merah dari mata ketiga Wang Lin mengelilingi Master Void. Pada saat ini, tubuh Master Void sepertinya terkelupas lapis demi lapis dan menjadi setengah transparan. Sumber asal. Mata Master Void dipenuhi dengan keserakahan, dan perasaan ilahi menyebar dan mengamati asal mulanya. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia sedang dalam pertempuran saat ini, karena Wang Lin terlalu kecil di matanya. Dia yakin dia bisa memahami asal-usul sumber ini, dan begitu dia memahaminya, hati lamanya tiba-tiba terasa seperti berada di puncak masa mudanya dan wajahnya menjadi semakin gelisah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan sumber asal legendaris yang dikabarkan menjadi kunci untuk mencapai langkah ketiga. Dan itu terjadi ketika dia hanya mencoba untuk menghilangkan kemungkinan bahaya di masa depan. Tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke dalam pusaran ungu, namun niat membunuh di matanya meningkat pesat. Dia telah menyusun formasi pembunuhan, dan Master Void telah memasukinya. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah dia bertindak. Dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang muncul di tangannya, dan di dalam sarungnya ada pedang besi. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia memegang gagang pedang. Bab 1048. Harta berharga. Saat Wang Lin memegang pedang besi, semua niat membunuh dari matanya benar-benar hilang dan matanya setenang air. Seolah-olah semua niat membunuh yang dia miliki terhadap Master Void diserap oleh pedang besi. Namun,
Tatapan tanpa niat membunuh ini beberapa kali lebih menakutkan daripada tatapan dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Lin samar-samar merasa bahwa pedang besi itu memiliki semangatnya sendiri, dan saat ini hampir terbangun. Saat ia terbangun, ia akan melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Wanita cantik itu masih menatap Wang Lin. Saat Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya, dia mengerutkan kening, masih tidak mengenali apa itu. Namun, saat tatapan Wang Lin menjadi tenang, matanya tiba-tiba melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya saat jejak ingatannya tersentak. Ada juga pria berbaju hitam. Tatapannya juga tertuju pada sarung pedang di tangan Wang Lin, dan pupil matanya menyusut dengan keras. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang gagang pedang dan tiba-tiba menariknya keluar. Ketika pedang besi meninggalkan sarungnya, aura menakutkan muncul. Aura ini sangat kuat. Saat itu muncul, bahkan suara berderak terdengar dari aula, seolah-olah akan runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada dua patung di sebelah Wang Lin dalam sekejap mata, membuatnya tampak seperti akan hancur kapan saja. Dalam sekejap, pedang besi itu keluar dari sarungnya sepenuhnya. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengangkat pedang besinya dan tanpa ampun menebas Master Void, yang masih tenggelam dalam memahami asal-usul sumbernya. Master Void awalnya tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman sama sekali. Di matanya, Wang Lin hanyalah seekor semut. Perasaan ilahinya dengan cepat menyebar ke sekitar sumber asal dan berusaha mencari tahu rahasia menciptakan sumber asal. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan jawabannya, itu berarti dia dapat menemukan jalan yang benar menuju langkah ketiga. Semakin dia memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Namun, ketika dia dengan cepat memahami dan baru saja akan menemukan petunjuk, tubuhnya segera menjadi dingin dan perasaan krisis hidup dan mati menimpanya. Perasaan krisis hidup dan mati ini tidak lebih lemah dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Faktanya, keruntuhannya beberapa kali lebih kuat dari keruntuhan itu. Master Void bahkan merasa aura ini agak familiar. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pedang besi di tangan Wang Lin. Harta karun Sudo Nirvana Void. Meskipun pedang itu tidak lepas dari tangan Wang Lin, ilusi pedang perak raksasa sepanjang 100.000 kaki muncul di antara Wang Li dan Master Void. Pedang besar ini seluruhnya terbuat dari cahaya perak dan memancarkan cahaya yang tajam. Saat itu muncul, tanpa ampun ia menghantam Master Void. Master Void menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Waktu Wang Lin sangat tepat, dan itulah kunci dari formasi pembunuhan ini. Pedang perak itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa diucapkan oleh seorang penggarap nirvana saterer. Cahaya perak menghantam dada Master Void. Tepat pada saat ini, jiwa asal Master Void keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengelilingi tubuhnya. Tubuh Master Void bersinar ungu, dan jiwa asalnya sepenuhnya ungu. Jiwa asal seorang kultivator biasa sangat rapuh, sehingga mereka mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, ketika Anda mencapai tingkat kultivasi yang tinggi seperti Master Void, jiwa asal Anda akan jauh lebih kuat daripada tubuh Anda. Master Void mengelilingi tubuhnya dengan jiwa asalnya untuk memblokir pedang perak. Cahaya perak menyala dengan hebat dan tubuh Master Void gemetar, dan wajahnya memerah sebelum mengeluarkan darah. Jiwa as.
Alnya bergetar sebelum kembali ke tubuhnya. Master Void mengungkapkan ekspresi mengerikan yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia didorong mundur, tetapi dia memaksa dirinya untuk berhenti, jadi dia tetap berada dalam sumber aslinya. Hal ini memungkinkan sumber asal menyerang tubuhnya, membuat lukanya semakin parah. Bajingan kecil, bahkan dengan harta karun Sudo Nirvana Void, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Mata Master Void menyipit saat dia tanpa ampun mencakar Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi asalnya telah meninggalkan tubuhnya dan masuk ke dalam pedang besi seperti orang gila. Dia sudah memeriksa pedang besi itu sebelumnya dan tahu bahwa dia bisa menggunakannya tanpa memperbaikinya. Pedang besi yang sangat berbeda dari harta tradisional ini membingungkan Wang Lin. Namun, untuk menyelesaikan formasi pembunuhan, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Wang Lin sudah bersiap untuk menyerap energi asalnya. Meskipun sejumlah besar energi asal keluar dari tubuhnya, dia tidak panik dan tetap tenang. Saat Master Void mencakar Wang Lin mengangkat pedang besinya sekali lagi dan menarik napas dalam-dalam. Energi asal melonjak keluar dari tubuhnya saat pedang itu ditutupi cahaya perak sekali lagi dan dia menebasnya. Cahaya perak bersinar terang ketika tangan kanan Master Void dengan keras melambai ke belakang dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia agak cemas sekarang karena berada di dalam sumber aslinya berarti dia akan terus-menerus diserang olehnya meskipun tidak terlalu menyakitkan. Sebagai perbandingan, jumlah sumber asal ini bahkan tidak 1/10.000 dari energi asalnya. Namun sejumlah kecil sumber asal ini memerlukan sebagian besar energi asalnya untuk melawan. Dia juga harus membenamkan seluruh pikirannya untuk memahaminya sambil menolaknya. Sebelumnya, Master Void tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Akibatnya, dia harus memperhatikan, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk memahami asal-usul sumbernya. Niat membunuhnya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Saya hanya membutuhkan 7 menit lagi dan saya yakin saya dapat memahami misteri di balik asal-usul sumber ini. Master Void menamparkan tas pegangannya dan es batu ungu muncul di tangannya. Saat es batu muncul, seluruh aula diselimuti oleh hawa dingin yang sedingin es. Merasa hatinya sakit, sebagian dari jiwa asal Master Void terbelah membentuk Master Void lainnya. Kemudian tubuh itu menelan es batu ungu dan menyerang Wang Lin seperti sambaran petir. Wang Lin mengayunkan pedang besinya, dan dengan kilatan cahaya perak, ilusi pedang perak raksasa muncul sekali lagi. Pedang itu melesat ke arah avatar jiwa asal Master Void. Avatar itu membentuk segel dan menunjuk ke arah pedang raksasa itu. Terdengar ledakan keras dan avatarnya didorong mundur. Avatarnya sangat redup, tapi pedang ilusinya juga roboh. Saat es batu ungu muncul, Wang Lin merasakan aura yang mirip dengan pedang besinya dan panah yang mulia Xuan Bao. Jelas sekali bahwa es batu ungu juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Pada saat ini, Wang Lin telah kehilangan sejumlah besar energi asal di tubuhnya, tetapi saat ini bukan waktunya mengkhawatirkan energi asal. Formasi pembunuhan sudah dimulai, dan Wang Lin tidak mau menyerah. Dia telah menggunakan sumber asal sebagai umpan untuk mengatur formasi pembunuhan ini. Jika dia tidak bisa membunuh atau menyebabkan luka serius pada Master Void, itu akan dianggap kegagalan dalam rencananya. Dia tidak hanya mengungkap asal-usul sumbernya,
tetapi dia bahkan mengungkap harta karun Pseudo Nirvana Void miliknya. Namun, jika dia bisa melukai atau membunuh Master Void secara serius, itu sudah cukup untuk menghalangi wanita cantik dan pria berbaju hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin memutuskan untuk menutup matanya. Saat dia menggunakan pedang besi ini, dia merasa bahwa pedang besi ini memiliki semangat tersendiri. Wang Lin tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya karena tingkat budidayanya, tetapi karena pedang besi ini tidak memerlukan pemurnian untuk digunakan, ada cara untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya perlu memperlakukan harta karun itu seperti manusia. Saat Wang Lin menutup matanya dan melepaskan kendali atas pedang besi itu mengeluarkan nyanyian pedang. Avatar Master Void terisi sekali lagi. Es batu ungu di dalam avatar memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bahkan sebelum mendekat, energi dingin yang kuat sudah mendekati Wang Lin. Pedang besi di tangan Wang Lin tiba-tiba terangkat, tapi bukan Wang Lin yang bergerak, melainkan pedang besi yang menarik tangan Wang Lin. Energi asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya seperti orang gila, dan pedang besi melepaskan himne pedang yang menggetarkan surga seolah-olah itu bahagia. Saat avatar Master Void mendekat, pedang perak raksasa lainnya muncul. Namun, pedang perak ini berbeda. Itu tampak seperti pedang sungguhan. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Saat itu muncul, pedang perak raksasa itu segera menebas. Dengan keras, avatar Master Void bertabrakan dengan pedang besar dan mundur beberapa langkah. Namun, pedang besar itu tidak menghilang, dan cahaya peraknya bersinar lebih terang. Kemudian ia bergerak membentuk busur dan menyerang dari sisi kiri. Serangan kedua berhubungan dengan serangan pertama seolah-olah itu adalah makhluk fana yang menggunakan seni bela diri pedang. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan mengejutkan, tapi begitu pedang perak itu bertabrakan dengan avatar Master Void untuk kedua kalinya, pedang itu segera bergerak dan menyerang dari bawah. Tidak ada jeda sama sekali, pedang perak besar itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan terus menyerang avatar Master Void seperti naga perak. Serangan demi serangan, pedang perak itu menyerang avatar Master Void. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Serangan pertama agak lambat, tapi serangan kedua sedikit lebih cepat. Sekarang, dalam sekejap mata, 7 serangan digabungkan menjadi satu. Semua energi asal Wang Lin telah hilang dalam serangan ke-6. Adapun serangan ke-7, itu menyerap esensi tubuhnya. Untungnya, tubuh dewa kunonya sangat kuat dan mampu menahannya. Setelah serangan ke-7, serangan ke-8 menyerang seperti naga perak, dan setelahnya adalah serangan ke-9, ke-10, dan ke-11. Bab 1049. Jika Anda menginginkan, hampir semua pandangan di aula terfokus pada avatar Master Void. Serangan terus-menerus dari harta karun itu sangat mengejutkan hati semua orang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Cahaya perak menjadi semakin cepat, lalu datanglah serangan ke-19, serangan ke-22. Kulit Wang Lin layu secara besar-besaran dan matanya menjadi redup. Bahkan tubuh dewa kunonya tidak dapat menahan penyerapan semacam ini. Setelah serangan ke-17, setiap serangan memakan waktu beberapa kali lebih banyak dari serangan terakhir, dan 23 serangan adalah batas Wang Lin. Setelah serangan ke-23, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Seperti kilatan petir yang menyambar langit, cahaya perak yang menyerang avatar Master Void tiba-tiba berhenti.
Saat itu berhenti, perak bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya dan menerangi seluruh aula. Di bawah kilatan cahaya perak, 23 pedang perak besar muncul di samping avatar Master Void. Saat mereka muncul, mereka semua menembus avatarnya. 23 pedang besar itu seperti 23 meteor perak yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Serangkaian suara gemuruh bergema ketika 23 pedang menembus avatar Master Void. Avatar itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ketika 23 pedang besar menembus avatar, es batu ungu di dalamnya retak dan mulai runtuh. Bersamaan dengan es batu, avatar Master Void terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ketika 23 pedang menembusnya. Ini tidak berakhir di sini, 23 pedang besar itu sepertinya membentuk jaring, dan menyerang Master Void. Master Void masih memahami asal-usul sumbernya ketika wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia terkejut dengan situasi ini. Ini bukan harta karun Sudo Nirvana Void biasa. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki harta yang begitu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Sekarang avatar jiwa asalnya hancur, dia menderita luka serius. Kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia melihat 23 pedang yang menghancurkan avatar jiwa asalnya dan harta karun Sudo Nirvana Void miliknya menyerangnya. Namun, dia hanya membutuhkan beberapa saat lagi untuk memahami sepenuhnya misteri asal-usul sumbernya. Jika Anda ingin membuatnya menghindar, lebih baik Anda bunuh saja dia. Persetan. Master Void telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara alami menduga bahwa Wang Lin telah menggunakan sumber asal sebagai umpan dan memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini memaksanya untuk mengerahkan sebagian besar upayanya untuk memahami asal-usul sumber dan dengan demikian menciptakan formasi pembunuhan yang membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Dia tidak mundur dan malah menamparkan tas pegangannya. Cangkang kura-kura hitam seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Itu benar-benar hitam dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Tidak diketahui dari mana cangkang itu dikeluarkan. Cangkang kura-kura ini juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Sebagai anggota penting dari aliansi budidaya, dia tentu saja tidak kekurangan harta karun. Setelah melempar cangkang kura-kura, Master Void mengatupkan giginya dan tidak lagi memperhatikan semua ini. Perasaan ilahinya menyebar dengan gila-gilaan saat dia memahami asal-usul sumbernya. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menemukan jalan menuju langkah ketiga yang telah dia impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cangkang kura-kura terbang keluar dan melayang di hadapan Master Void. Itu melepaskan sejumlah besar cahaya hitam. Tapi saat cahaya hitam mulai bersinar, 23 pedang besar itu menghantam cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar bergema, dan saat cangkang kura-kura didorong mundur, ia mampu menahan serangan itu. Namun serangan ini tidak berhenti. Setelah pedang ketiga menghilang, pedang keempat dan kelima segera menyusul. Ini berlanjut hingga pedang ke-21 hancur menjadi seberkas cahaya perak. Gemuruh, 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 gemuruh. Cangkang kura-kura hitam terus mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu hanya berlangsung 3 napas waktu sebelum hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Ketika pedang itu roboh dan kehilangan kekuatan untuk memblokir, pedang ke-22 dan ke-23 ditembakkan langsung ke arah Master Void.
Dua pedang besar terakhir ini mengandung kekuatan penghancur paling besar. Dalam sekejap mata, mereka melesat ke arah dada Master Void. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan mantra apapun pada jarak ini, dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kesempatan ini untuk memahami asal-usulnya. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat krisis ini, Master Void melambaikan tangannya dan pakaiannya mulai bergerak seolah-olah tertiup angin. Angin ungu tiba-tiba muncul dan membentuk angin puyuh di sekelilingnya. Namun, saat angin puyuh muncul, ia bertabrakan dengan pedang ke-22. Terjadi ledakan keras dan angin puyuh runtuh. Saat pedang itu roboh, pedang terakhir langsung menembus dan mendarat di dada Master Void. Di saat yang sama, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini, yang merupakan momen terakhir dari formasi pembunuhan ini. Dia mengangkat tangan kirinya yang sakit dan mengusap bekas karat pada pedang besi itu. Begitu tangan kirinya berkarat, dia menjentikkan jarinya. Ketika Master Void terkena pedang ke-23, dia batuk seteguk darah. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping, dan dadanya berlumuran darah. Hampir sampai, Master Void sepertinya sudah gila. Dia benar-benar mengabaikan luka di tubuhnya dan fokus untuk memahami asal-usulnya. Dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan jalan menuju langkah ketiga dan akan segera mencapai pencerahan. Namun, pada saat ini, kekuatan aneh dari karat memasuki kehampaan ketika Wang Lin menjentikkan jarinya. Saat Master Void hendak memahami jalan menuju langkah ketiga, karat itu terbang seperti angin sepoi-sepoi. Tubuh Master Void bergetar dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya. Darah keluar dari seluruh lubangnya, memaksanya mundur. Ini membuatnya meninggalkan lampu merah tempat asal sumbernya, dan semua yang dia usahakan hancur. Tidak, mata Master Void memerah seperti mata binatang buas, tetapi tubuhnya terlempar jauh dari sumber aslinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Di saat yang sama, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Mata ketiga Wang Lin menyala dan lampu merah kembali. Hampir semua sumber asal-usulnya hilang, hanya tersisa sebagian saja. Wang Lin memegang pedang besi saat tatapan dinginnya beralih ke wanita cantik itu. Pikiran wanita cantik itu bergetar melihat tatapan itu. Mantra dan harta karun Wang Lin sangat mengejutkannya. Dia tiba-tiba tidak berani menatap tatapannya dan menundukkan kepalanya. Adapun pria berkulit hitam, ketika Wang Lin melihat ke atas, mata pria berkulit hitam itu menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Dia tiba-tiba juga tidak berani menghadapi Wang Lin. Aura yang dimiliki Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah ada dalam hidupnya. Entah itu melalui suatu skema atau penipuan, dia mampu mengalahkan seorang kultivator penghancur nirwana. Tidak ada yang mau memprovokasi orang seperti ini. Jika Anda ingin sumber asal saya, jika Anda menginginkan harta saya, segera datang dan ambil. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menyeringai. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke dalam pusaran ungu yang dibentuk oleh kedua patung tersebut. Meskipun dia menghilang, keterkejutan yang dia tinggalkan pada wanita cantik, pria berbaju hitam, dan Master Void bertahan lama. Ketakutan pada pria bermata hitam tidak bisa hilang. Hanya memikirkan tentang 23 pedang yang dipanggil Wang Lin membuat hatinya terasa dingin. Meskipun dia tahu bahwa Wang Lin mungkin telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memanggil 23 pedang itu dan hanya berpura-pura,
dia tidak berani bertaruh. Serangan 23 pedang itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sekte Vermilion Bird Divine akan bangkit kembali karena orang ini. Mereka tidak hanya akan kembali ke kejayaannya, mereka juga akan mencapai ketinggian baru. Orang ini memiliki asal-usul. Siapa yang memberinya sumber asal? Pria berbaju hitam itu gemetar dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Tubuh Master Void mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan kondisinya menyedihkan. Matanya dipenuhi rasa frustrasi. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Ah! Tuan Void mengepalkan tangannya. Rasa sakit dari tubuhnya dan separuh jiwa aslinya hancur menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Harapan yang dia miliki ketika dia akan memahami asal-muasalnya diikuti dengan kekecewaan yang tidak dapat didamaikan menyebabkan dia mengeluarkan suara gemuruh. Namun, dia adalah seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, dia menjadi tenang dan niat membunuh yang lebih kuat muncul di matanya. Anak itu terlalu licik, dia juga berani dan tegas. Aku tidak boleh membiarkan dia menjadi kaisar ilahi burung Vermilion di masa depan. Untuk membunuhnya, saya bersedia mengambil risiko penyakit hawar surga pertama saya tiba 3000 tahun lebih awal untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan merebut sumber asal. Guncangan di hati wanita cantik itu tidak kalah kuatnya dengan pria berbaju hitam atau Master Void. Faktanya, karena dia tahu lebih banyak, dia bahkan lebih terkejut dibandingkan dua orang lainnya. Yang mengejutkannya selain sumber asal Wang Lin adalah pedang besi itu. Dia hanya pernah mendengar tentang harta karun yang kuat seperti ini sekali dalam hidupnya. Dia ingat di alam kekosongan cemerlang, ketika para tetua berbicara tentang harta karun di dunia, mereka pernah mengatakan satu hal ini. Meskipun harta karun di dunia dibagi menjadi roh, misterius, surgawi, void, dan nirwana, itu bukan hanya 5 jenis saja. Ada harta karun bahkan di atas 5 peringkat itu, tetapi bahkan orang tua yang membicarakannya hanya menemukan harta karun tingkat nirwana. Ada banyak harta roh dan misterius, sebagian besar harta yang digunakan oleh para penggarap langkah pertama berada dalam 2 peringkat ini. Ada juga beberapa penggarap langkah pertama yang memiliki harta surgawi. Namun, bagi para kultivator tahap kedua, harta karun surgawi tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi monster tua penghancur nirwana, kecuali harta karun surgawi itu berkualitas tinggi, seringkali harta itu tidak berguna seperti mantra surgawi. Pada saat ini, monster tua penghancur nirwana ini akan mencari harta karun dengan peringkat lebih tinggi. Mengabaikan harta surgawi yang umum digunakan oleh para penyuling kuno, mereka mencari harta karun yang berasal dari zaman yang lebih tua lagi. Peninggalan dari zaman kuno itu adalah harta karun void. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.